Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Suara hutan malam, jangkrik bersahutan. Angin menyisir ribuan pohon karet yang berdiri rapat seperti barisan orang berdoa. Di tengah hutan karet Sumatera milik PT Rubber Nusantara, ada sebuah mes tua, tempat tinggal para pekerja, dan ada kampung karet sebagai kenangan buruk yang tidak pernah terlupakan. Malam itu, 3 orang perantau dari Jakarta datang. Bukan cuma membawa ransel, tapi juga takdir yang belum mereka mengerti. Suara mobil melintasi jalan tanah. Reng, ini jalanan kenapa makin masuk hutan mulu sih? Kagak nyampe-nyampe juga dari tadi. Bentar, gue tanyain ke Bang Sopir. Bang, mesnya masih jauh ye. Sebentar lagi sampai, Bang. Hutan karet ini memang lebih besar dari hutan karet yang ada di Jawa. Tapi tenang saja, mes itu ada di perkampungan warga yang banyak bekerja di sini. Oh, begitu. Lampu mobil menyorot pohon-pohon karet yang tinggi bergoyang pelan. Reng, pohon-pohon itu kok kayak orang berdiri? Iya, kayak lagi ngeliatin kita ye Bang. Ah, paling juga pohon karetnya kepo truk, gong. Mobil berhenti. Sebuah bangunan kayu besar berdiri di tengah kegelapan. Nah, Bang, ini mesnya. Besok pagi, kalian ada yang memberi arahan dari warga sini ya. Reng, ini mes apa rumah kontrakan setan? Hus, jaga omongan lu. Mudah-mudahan gak kayak di Jawa ye. Mereka pun turun. Pintu mes terbuka dengan suara. Bang, baunya kayak rumah orang yang lupa pindah. Rumah lebay. Ini bau perjuangan para pekerja di sini. Ah, bisa aja lu, Reng. Bang Gareng, kalau ada setan, dia tidur di kasur mana? Tuh, yang deket colokan. Setan juga butuh ngeces. Gak kayak yang di Jawa ye. Satu orang dapat satu kamar. Iye, Reng. Nasib dah. Gak apa-apa dah bang, kita syukurin aja. Yang penting gaji kita gede. Tiba-tiba, seperti ada yang mengetuk dari dalam dinding. Itu apaan bang? Reng, itu suara orang minta utang apa suara makhluk halus? Siapa? Sunyi, angin meniup jendela. Mereka pun keluar. Terlihat beberapa rumah warga tak jauh dari mes. Anak baru ya? Iya, Pak. Kita bertiga. Jomblo semua. Hehehe. Yang penting kalian gak sendirian di sini. Maksudnya gimana pak? Warga sini kan banyak yang tinggal di sini juga, Bang. Oh iya, kenalkan, saya kepala dusun sini, Sudin. Iya Pak Sudin, saya Gareng. Ini adik saya Petruk. Dan yang itu Bagong. Iya, saya sudah diberitahu oleh perusahaan kok, Bang. Pak Sudin tertawa pelan. Tiba-tiba datang salah seorang warga karet. Pak Sudin, istri saya kesurupan. Oh iya, Pak. Kami boleh ikut Pak Sudin? Silahkan, Bang. Mereka pun bersama-sama ke rumah warga yang istrinya kesurupan itu. Pak Sudin langsung memberikan mantra ke warga yang kesurupan itu. Kamu yang bertiga baru datang, pergi dari sini. Hah? Kenapa kami yang diusir? Emangnya muka kami serem ye? Hah? Pergi kamu! Alhamdulillah, akhirnya dia pergi juga dari sini.
Kenapa dengan dia, Pak Sudin? Sudah sering hal ini terjadi di kampung ini. Kami tidak tahu kenapa. Yang saya bisa hanya mengusir sementara. Entah besok mudah-mudahan dia tidak merasuki warga lagi. Buset, ada lagi aja yang kayak gini ya, Bang? Gak di mana-mana kan, Gong? Kata Babe juga seperti itu. Ya sudah, kami pamit dulu ya, Pak. Kami belum beres-beres. Baik, Bang. Sampai besok pagi kita ketemu lagi. Malam itu, 3 punakawan belum tahu bahwa malam pertama mereka di kampung karet itu akan membuka pintu yang seharusnya tidak pernah terbuka.